Tidak? Hah? Bu, ditanya kok ketawa. Suka yang berdiri atau enggak? Oh, berdiri. Saya paham itu. Yang muda nggak usah dengerin. Semuanya kita buka dengan doa sebelum saya mengucap salam sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu majlis kami, ya Allah rahmati majlis kami, ya Allah ridhoi hidup kami, ya Rasulullah syafaati keluarga kami. Majlis, ya Allah panjangkan umur kami, ya Allah sehatkan zahir batin kami, ya Allah kuatkan iman taqwa kami, ya Rasulullah syafaati keluarga kami. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Inna Allaha yuhibbul witra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramun yang saya muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, lingkungan Teluk Lawah, Desa Teluk Lawah, ya, lingkungan Teluk Lawah, terkhusus pengurus takmir masjid Darus Syakirin, namanya Darus Syakirin. Negeri kalau diartikan kecil berarti lingkungan yang ahli bersyukur. Darus Syakirin itu, darun itu negeri atau desa atau wilayah.
Mudah-mudahan lingkungan sini semuanya orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah. Amin. Tapi kalau saya perhatikan wajahnya ini, insya Allah semua calon surga. Sayangnya masih calon. Calon itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Di Palangkaraya kapan waktu itu ada 4 calon wali kota. Yang jadi berapa? 1. Ini ada ratusan calon surga, yang jadi paling 2, 3 atau 5. Siapa yang Pak Ustadz kira-kira? Ya mubaliknya, yang ceramah. Terus siapa yang undang? Yang lain sampean tak ajak semua. Barokah syafaah Rasul. Udah gak usah khawatir, kuncinya bekalnya 1, waman ahabani kana ma'ifil jannah. Udah pokok punya rasa cinta sama Nabi, janji Nabi karena ma'ifil jannah, nanti bersama Nabi di dalam surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak lupa kepada panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam lingkungan Teluk Lawah. Aku lebih salah ini. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, Bapak Ibu muslimin muslimat yang berbahagia, kita mohon kepada Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Yakinlah saat ini Allah memperhatikan kita, Allah menatap kita, Allah mencatat kita, bahkan Allah tahu semua perbuatan kita yang jarang kita duga. Allah pun tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya Allah, kami yakin Kau melihat dan menatap kami yang kumpul dalam majelis ini. Siapapun yang ada bersama kami, mohon panjatkan umurnya, sehatkan zahir batinnya, kuatkan iman takwanya, mudahkan segala urusannya, luaskan rizkinya. Yang punya tanggungan, ya Allah lekas mudahkan untuk menutup semua tanggungan hutangnya. Yang belum bisa membayar hutang, mudah-mudahan yang dihutangi lupa. Senang sampai amin. Harapan kita mudah-mudahan semua husnul khatimah. Amin. Yakin mudah-mudahan kumpul kita malam ini Allah jadikan asbab kita nanti bisa kumpul bersama di dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa yang gak pingin ke surga? Hampir setiap anak manusia pasti dia pingin balik ke surga. Harapan kita semua kepinginnya hidup di dunia bahagia, kalau perlu kaya raya. Kok gak amin? Amin. Kayaknya gak ada yang pingin kaya ini. Setiap manusia siapapun dia, apapun bidangnya, bagaimanapun karakternya, dia pingin hidupnya bahagia, kalau perlu kaya raya, nanti mati masuk surga. Itu termasuk saya pingin begitu. Kenapa begitu? Hampir setiap kita pingin kembali ke surga. Jangankan kita, yang gak muslim saja juga pingin nanti kembalinya ke surga. Kenapa kok semua orang pingin balik ke surga? Begini, karena di dalam riwayat sejarah kita ini keturunan Nabiullah Adam alaihi salam, keturunan Ibunda Hawa. Ibunda Hawa dan Nabi Adam diciptakan pertama di surga. Jatuh cinta beliau berdua di surga, menikah beliau berdua di surga. Hanya karena membuat kesalahan kecil dengan memetik buah khuldi, akhirnya beliau dihukum oleh Allah Ta'ala, diturunkan, dibuang ke alam dunia. Nah, kabarnya kita ini anak keturunannya. Ternyata keturunan model gini kok keturunan surga. Alhamdulillah. Ya wajar kalau kita punya keinginan, punya sebuah perencanaan, ingin kapan-kapan mati balik ke surga. Karena surga negeri tempat asal kita. Di kampung saya itu ada orang Arab, asli Arab, wajahnya Arab, dia lahir keturunan Arab, padahal lahirnya di tanah kampung halaman saya itu asli Jawa.
Jawa Timur, Jember. Makanya lah nek ngomong jangkrik ojo kaget. Asli wong Jember. Saya asli Jember. Teman saya ini dia panggilannya Faiz. Faiz ini asli orang Arab, keturunan Arab, padahal dia lahir di Jember, besar di Jember, sekolah di Jember, sekarang jualan kain di pasar Jember. Tapi orang banyak menyebut dia orang Arab, padahal dia asli orang Jember. Tapi orang banyak menyebut dia asli orang Arab karena keturunan Arab. Wajar kalau kita dianggap keturunan surga dan punya rencana kembali ke surga. Saya tanya, Mas Faiz yang orang Arab tapi lahir di Jawa, seandainya ingin balik ke negeri asal tanah Arab sana, kira-kira perlu persyaratan atau langsung sampai sana? Perlu syarat, nggak ada gratisan Pak. Mungkin tidak sama. Ini rencananya kita ini nanti mau dibalikkan kembali ke surga. Sampean sudah dengar kabar ini? Hah? Udah dengar belum? Jadi ini rencananya sampean mau dimatiin. Udah dengar kabar ini? Nah, untuk syarat ke surga harus mati. Jadi rencananya kita nanti dibalikkan ke sana. Syarat yang utama mati dulu. Mungkin yang ingin segera ke surga mau. Mudah-mudahan panjang umur husnul khotimah. Si Pak Faiz yang ingin pergi ke negeri asal Arab tadi gak ada gratisan. Sebagai syarat yang paling utama untuk kembali ke negeri asal apa? Kalau saya tanya apa syarat untuk pergi ke tanah Arab? Yang paling utama apa? Duit. Yang maka duitan duit. Gak apa-apa. Ada yang lebih penting dari duit. Nah, monggo silakan ya sobat, monggo. Nggih, Pak Ulid ngriki kali Pak Haji ngriki, monggo. Nggih, masuk agak geser Bapak, agak maju dulu. Nah. Agak maju biar yang di belakang juga masuk, mungkin ingin ngerti model orang Palangkaraya. Monggo aturan. Nah, ada iklan sebentar, sampai mana tadi? Ya udah tak ulang aja. Sadar atau ingkar, kita ini keturunan Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa, asli penduduk surga. Maka kabar rencananya kita nanti akan dibalikkan ke negeri asal nenek moyang kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya sangat mudah. Kalau orang Arab pingin balik ke tanah Arab, syaratnya yang paling utama duit memang harus, tapi ada yang lebih penting, yaitu identitas. Status. Sampai punya duit 1 miliar, pingin ke tanah Arab tapi nggak punya KTP, nggak punya paspor, bisa? Nggak bisa. Sampean punya amal yang banyak, pingin balik ke surga, nggak bisa. Statusnya harus jelas. Maka nanti ini rencananya, sampai sudah dengar kabar ini, sampai rencananya mau dimatiin dulu. Setelah dimatiin nanti sampai dibawa pesawat. Kalau Mas Faiz ke Arab tadi dibawa pesawat Garuda Air atau Lion Air. Ini rencananya nanti dibawa pesawat Keranda Air. Ini laju pesawatnya. Pesawat ya gitu Pak. Masa pesawat kok gak nyampe, pesawatnya laju. Nah, setelah sampai nanti sampai ke airport Pakuburan, nyampe ke airport Bandara Pakuburan, sampean di situ dipersilahkan masuk dulu, petakziah ulang. Sampean sudah di dalam, nanti rencananya mau ditemui penjaga bandara yang langsung dikomandani mungkar dan naik. Saat itulah sampean masuk di wilayah alam barzah. Kalau kuburan itu tempatnya jasad, alam barzah tempat rohani kita.
Mudah-mudahan semua husnul khotimah. Di situ oleh Munkar Nakir yang ditanyakan enggak kamu dulu sholat, enggak duitnya, bukan amalnya, karena Allah menyatakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Amal-amal kita nanti untuk balasannya ketika kita di surga. Maka ada membana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah, siapa yang ikut membangun masjid karena Allah nanti dibangunkan gedung mewah di surga. Ternyata semua amal-amal ibadah kita tuai balasannya nanti di surga. Untuk masuk ke surga ini paspornya dulu yang ditanya. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man imamuka, man qiblatuka, man ukhtuka gitu. Sampai sudah pernah ditalkin belum Pak? Oh belum, pantas saja kok dongong. Syaratnya gampang. Kalau nanti kita ingin balik ke negeri asal kita, syaratnya tanamkan rasa cinta kepada Nabi. Malam ini saya yakin ini termasuk bentuk bukti kecintaan kita kepada Nabi. Man awaman ahabani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta Nabi nanti di dalam surga kumpul bareng Nabi. Apakah kita orang cinta? Oh, jangan ngaku dulu, karena hadis ini sebelumnya ada lanjutan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang cinta Nabi siapa mereka? Mereka yang senang menghidupi sunnah Nabi. Dia mereka yang senang mengikuti jejak Nabi. Orang Nabi yang suka meniru-niru perilaku Nabi ahli jamaah, ada masjid sering buat jamaah. Saya tanya, kalau di rumah ada rumah kok di dalamnya banyak gambar Cristiano Ronaldo, banyak gambar Lionel Messi, Batistuta, David Beckham, berarti di rumah itu ada pecinta bola. Ya tidak? Sama kalau kita cinta Nabi, maka figur kita, rumah kita insya Allah dipasang apa yang disuka oleh Nabi, lafaz-lafaz Allah, kalimah-kalimah thayyibah. Maka di masjid selalu ada lafaz Allah, nggak mungkin gambar film India di sini. Ya, paham? Cinta Nabi, janji Allah kalau kita cinta sama Nabi. Kalau anak-anak di pesantren kami itu, siapa yang cinta pada nabinya. Bu, sampai jawab ujungnya gitu. Ngomong aja. Semuanya jawab ujungnya. Siapa yang cinta pada nabinya. Dikasih lagunya. Kan gak enak di depan ustaz. Siapa yang ta'zim, siapa yang hormat pada Rasulnya, pasti hidupnya dicukupinya, pasti dibela di akhiratnya. Tentram keluarganya, rukun rumah tangganya, banyak anaknya. Ya, karena tentram keluarganya kan sering hamil Pak. Tentram keluarganya, rukun rumah tangganya, surga tempatnya. Ayo dipukul. Sidana. Oh sebentar. Wah ini belum gabungan. Ayo dipukul. Ngaji sama Ustadz Rozi begitu. Biar bapak ibu nyambung sambil gini-gini. Kalau saya ceramah pakai dalil terus sampai ngantuk. Ini wajah-wajah ngantuk semua. Ayo. Sidanan Nabi, 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 sidanan Nabi. Saya Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Saya Abdul Qadir Al-Jailani
Orang yang cinta Nabi pasti dibela di akhiratnya. Janji Nabi kok, inna awwalan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling pertama kali bertemu aku nanti di hari kiamat, mereka yang paling banyak membaca sholawat. Mudah-mudahan termasuk kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang patuh, ini anak-anak di pesantren itu kalau sore itu kayak gitu. Siapa yang patuh pada Tuhannya, lo lupa lagi. Siapa yang taat pada perintahnya, udah pokok patuh taat sama Allah Ta'ala, sama perintah Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti hidupnya dicukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu janji Allah, cuman saya buat syair biar orang sini agak enggak tegang. Kalau saya langsung wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, satu habis nanti. Tinggal saya sama Pak panitia aja. Kalau sambil nyanyi itu sebenarnya ayat Al-Qur'an, Pak. Orang yang patuh taat artinya orang yang takwa sama Allah, pasti dia akan diberi rezeki yang tanpa disangka. Lancar rizkinya, mudah urusannya, lunas utangnya. Loh, nyambung. Ternyata sama aja loh. Di mewah juga ada yang punya utang. Banyak. Masya Allah, saya datang kemana-mana kok sama gitu. Mudah-mudahan siapapun yang punya tanggungan, punya hutang, Allah mudahkan rizkinya, segera bisa menutup semua tanggungannya. Bila belum bisa nutup, mudah-mudahan yang berhutangi lupa. Soalnya sampean besok hutang lagi, Pak Ustaz. Lancar rizkinya, mudah urusannya, surga tempatnya. Si dengan Nabi, 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 Abdul Qadir Al-Jilani, Habibin Nabi, Abdul Qadir Al-Jilani, Habibin Nabi. Kalau ada sholawat, kalau yang tadi mungkin sampai diam. Kalau sama Pak Ustadz Rozi ikut baca. Gak bisa Pak Ustadz olahraga mulut gitu. Yang penting pura-puranya bisa biar Pak Ustadznya senang gitu aja, padahal bohong. Gak apa-apa, itu bukti cinta kita. Orang yang cinta ciri-cirinya pertama alamatu hubbullah hubbu dzikrillah, tanda orang cinta Allah kata Nabi, dia sering menyebut nama. Orang yang cinta sering menyebut namanya, gitu tidak? Orang cinta sering menyebut namanya, dia sering mengingatnya. Orang cinta susah melupakannya. Orang cinta inginnya selalu dekat dengannya. Orang cinta nggak mau jauh darinya. Orang cinta rela berkorban apapun untuknya. Orang cinta rela nyawa sekalipun hilang karena sampai yang tinggalnya. Sini yang mikir. Itulah cinta. Maka kalau ada Nabi Muhammad namanya disebut, sholawat dikumandang, ikut baca. Orang yang cinta, nah wis kok tak nyanyi tok wis pokoknya akeh nyanyine gitu. Aku mau diomongi aja tegang-tegang Pak Ustaz, karena kalau tegang seharian mereka sudah capek. Cari ekonomi, mikirin anak yang di sekolah, yang kuliah, belum lagi diomelin istri, seharian sudah tegang, nanti ngaji tegang, pulang stroke. Ayo lemesin saraf-saraf kita dengan membaca sholawat kepada Nabi kita. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang cinta Nabi pasti dirahmati. Rahmati kok Nah itu tadi sekarang rahmati gitu.
Orang yang cinta Nabi pasti dirahmati. Orang yang cinta Nabi pasti dikasihi. Semua kebutuhannya pasti terpenuhi. Itu kata guru sekumpul. Ada beliau katakan, udah pokok tumbuhkan cintamu sama Nabi, sholawat banyak kepada Nabi, tercukupi kebutuhanmu setiap hari. Itu beneran. Dunia berikut isinya Allah ciptakan ini laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia dan isinya nggak ada. Termasuk duit itu dicipta ada di dunia ini sebagai alat tukar untuk kepentingan kita. Itu karena adanya Nabi kita. Duit akan tunduk kepada kita kalau kita cinta pada Nabi kita. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudeng apa ora wong kene? Ngerti ora bahasane, Pak? Dari mana tadi syairnya? Loh, ini kan mudeng tenan, Pak. Orang yang cinta Nabi pasti dirahmati. Orang yang cinta Nabi pasti dikasihi. Semua kebutuhannya pasti terpenuhi. Semua cicilannya lekas terlunasi. Nyaring lagi. Salli wa sallim daiman Muslimin muslimat, mari perbanyak sholat. Ayo semua, gitu loh, Muslimin muslimat, mari perbanyak sholat pada Nabi Muhammad supaya mendapat syafaat. Muslimin muslimat, mari perbanyak sholat pada Nabi Muhammad supaya mendapat syafaat. Inna awalan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Saya ulang, sesungguhnya manusia yang paling pertama kali bertemu Nabi mendapat syafaat Nabi di hari kiamat, mereka yang paling banyak membaca sholat. Supaya kita selamat dunia akhirat, nanti di hari kiamat kita mendapat syafaat. Salli wa sallim daiman ala Muhammad, salli wa sallim daiman ala Muhammad. Ada yang ketinggal, nanti kurangi bayarannya nanti. Keluargaku teluk lawah, pada bagus hatinya. Mudah-mudahan bagus beneran. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, saya lanjut dulu ngajinya. Jadi ingkar atau sadar, kita ini keturunan Nabiullah Adam, ibunda Hawa. Cuman karena mereka bikin kesalahan tadi saya sampaikan di surga dengan memetik buah dihukumlah mereka berdua, dibuang di dunia. Ternyata dunia ini tempat hukuman. Kita meneruskan hukuman kakek nenek kita. Makanya ya begini model orang hukuman. Maka sehebat apapun kita di dunia, sekaya apapun kita di dunia, pasti punya masa
pasti menghadapi kesulitan, pasti menghadapi kesedih, karena ini alam hukuman. Ad-dunya darul balwa wal akhiratu darul uqba. Itu Rasulullah menyebut, kalau sampean mencari kebahagiaan hakiki di dunia, selamat menikmati kecewa. Di sini nggak ada bahagia hakiki. Mungkin mana ada, dulu kita masih bujangan, seharusnya kan nggak ada yang repotin. Orang bujang itu kan seharusnya hidupnya selalu enak, ternyata meskipun bujangan sendirian punya masalah. Akhirnya pinginlah kita nikah. Kalau nikah nanti ada yang tak ajak musyawarah, mungkin aku pingin apa, ada yang aku buat mainan. Akhirnya sampai pingin nikah punya mainan, mainannya istri. Kalau istri ya mainannya suami. Itu mainan sampean, gaya dolanan gak apa-apa. Ternyata begitu punya istri, istri punya suami, ada masalah enggak? Udah. Tambah masalah. Dulu waktu bujang itu sehat, gagah, badannya gemuk. Begitu nikah sebulan mulai kurus, setahun kurus, sampai kepalanya ini mengecil, sampai kopiahnya ini loh, saking kurusnya. Wong kuru kok sandas-sandas. Ternyata begitu rumah tangga pun keluarga ada akhirnya ingin punya anak biar ada buah hati sebagai hiburan kita. Akhirnya mainan terus, hamil istrinya. Begitu istrinya hamil punya anak. Begitu punya anak apa bahagia? Enggak sedikit orang punya anak malah ngenes. Sampai ada yang bilang, kalau bisa tak kembalikan ke perut, tak balikin kamu. Mau tak sembelih dosa, mau tak buang malah kembali lagi. Bingung, gak sedikit orang puyeng gara-gara anak. Gitu tidak? Ternyata ada anak pun punya masalah. Ad-dunya la tasfulil mu'min. Memang itulah dunia. Mau gimana lagi? Akhirnya, mungkin nanti kalau anakku sudah jadi pegawai, aku sudah nggak repot lagi, ada yang minta duit, anakku punya gaji. Anak jadi pegawai beneran, malah gak sedikit yang malah ngenes gara-gara anak sudah jadi pegawai. Enggak, tidak, karena mau jadi pegawai ngabisin sawit beratus hektar, akhirnya gajinya habis. Waduh, wis pokok pusing. Itulah dunia. Saya sudah cerita, dunia itu ternyata memusingkan, membuat pusing, membuat masalah. Sudah ada yang bosan hidup di dunia? Ngacung, nanti tak rupiah biar mati. Nah, begitulah kita, sekalipun sepusing apapun di dunia, karena dunia ini adalah ad-dunya darul a'mal wal akhirat darun jaza. Sepusing apapun kita di dunia, setiap kepusingan kita, masalah kita dicatat ibadah oleh Allah Ta'ala. Selama kita kembalikan kepada Allah, ketika mendapat nikmat syukur alhamdulillah, mendapat masalah kita ucap inna, itulah ibadah. Mudah-mudahan kita semua ibadahnya diterima Allah Subhanahu. Ibu malah bulanan dewe. Hei, halo Bu, saya tanya, sampean hidup ini lebih suka mana? Punya masalah sama nggak punya masalah? Ya Bu, lebih suka mana, hidup punya masalah sama nggak punya masalah? Nggak punya masalah. Sampai tuh suka bohong kok Bu. Ngomongnya aku lebih suka hidup gak punya masalah, tapi seorang ibu prakteknya seneng cari masalah. Tidak Bu, sampean cari suami itu cari masalah. Loh, masa iya dulu sampean belum ada suami itu langsing ceking, semampai. Begitu punya suami sampean jadi berantakan gak karuan. Itu gara-gara di masalah suamimu. Ayo jawab kok, enak Pak Ustadz gitu. Memang masalah itu enak, maka kita hidup di dunia banyak masalah sekalipun kita tetap betah. Yang paling melarat itu loh, suruh mati gak mau. Orang di penjara itu loh, mau disuruh mati tetap gak
Mau, mudah-mudahan semua panjang umur. Gak apa-apa punya masalah. Masalah itu nggak bahaya. Yang bahaya kalau salah menyikapi masalah. Seperti anak di sekolah. Anak sekolah itu mengejarkan soal-soal ujian di sekolahan itu nggak bahaya. Yang bahaya kalau salah menjawab soal ujian. Orang ada soal ujian malah disobek-sobek, ini bahaya. Atau mungkin nggak disobek, dioret-oret jawabannya, bahaya. Sama kalau kita dikasih masalah oleh Allah, nggak bahaya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menimpakan masalah dalam hidup kita kecuali kita mampu menampungnya. Seperti guru di sekolah itu nggak mungkin memberikan soal ujian kepada murid kecuali soal itu pernah diajarkan. Kalau muridnya kelas 6, kelas 5 umpama, pasti yang dikasih soal ujian soal anak kelas 5, karena guru lebih tahu ukuran muridnya, guru lebih tahu kadar kemampuan muridnya. Apalagi Allah Ta'ala yang maha tahu kemampuan kita seorang hamba. Gak mungkin guru ngasih soal anak kelas 5, soal kelas 6 yang dikasihkan kecuali gurunya Oon. Nggih, paham? Sehingga apapun yang menimpa kita pasti mampu di sana kita. Tapi Pak Ustadz, tapi ini berat Pak Ustadz, susah, sedih, bingung aku Pak Ustadz. Gini, kalau ada murid kok ketika mendapat soal ujian dia merasa beban, keberatan, kesulitan. Satu, mungkin murid ini kurang belajar. Kedua, memang dasarnya goblok. Paham? Kalau kita sering majelis taklim, sering kumpul dengan ulama, apalagi di Tewah sini, gudangnya kiai, gudangnya ustadz, kumpul sama mereka, sholawatan bersama mereka. Insya Allah, kalau kita sekolah dulu belajarnya ya membaca, sinau, mengulang-ulang pembacaan yang sudah diajarkan, itu anak sekolah. Karena kita hidup nyata, fakta di dunia, belajarnya nggak seperti itu. Kumpul dengan ulama, kumpul dengan orang-orang soleh, wa man yattaqillaha yaj'al lahu, sehingga kita akan diberi jalan keluar karena buah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau kita sendiri menampung masalah, nggak bakal mampu. Kita ini siapa? Gak usah gaya dengan ilmu kita, gak usah sok hebat dengan kepintaran kita. Sampai mana pintar kita? Tetap hebat Allah Ta'ala yang memberi masalah untuk kita, sehingga kembalikan semua masalah kita kepada Allah Ta'ala. Begitu insya Allah hidup kita nyaman. Kalau ada masalah sama suami, serahkan ke Allah. Umpama suami telat pulang, 2 hari nggak pulang, ibu langsung cari-cari di HP, kemana suamiku? Jangan-jangan mati, jangan-jangan bawa janda, jangan-jangan yang kepala sampean. Saya tanya, kemana suami sampean? Allah tahu tidak? Bagaimana keadaan suami sampean? Allah tahu tidak? Dengan siapa suamimu? Allah tahu tidak? Kalau sudah tahu, kenapa gak serahkan ke sana? Serahkan ke sana. Ya Allah, dimanapun suamiku, aku titipkan dia kepadamu. Aku yakin hidupnya dalam genggamanmu. Aku yakin otak dan hatinya, pikir dan rasa perasaannya atas kuasamu. Ya Allah, dia adalah ciptaanmu. Dimanapun dia, lindungi dia, jaga jalan pikirannya. Jangan biarkan mata dia lirik sini, lirik sana, ya Allah. Jika ternyata tetap lirik sini sana, cabut aja matanya, ya Allah. Pulang gak punya mata, bujur. Ya yang terakhir, jangan doakan sama Allah. Tapi Pak Ustadz, aku sudah doa loh Pak Ustadz, tapi tetap aja nggak pulang. Gak apa. Yang penting kita sudah mengantarkan proposal. Gak penting kabul nggak kabul, gak usah nagih Allah, gak usah sok mustajab doa sampean, gak usah ditagih Allah, karena Allah sudah maha tahu. Mungkin karena suami kita nggak pulang, Allah rindu dengan tangisan-tangisan kita. Tengah malam karena suami belum pulang, kita nangis pada Allah Ta'ala. Coba kalau suami sampean ternyata pulang, lalu sampean komeli, dasar suami kurang ajar, jam segini baru pulang, ini. Apa suami sampean langsung, iya ma, aku salah ma gitu? Oh gede, enggak.
paling malah pergi lagi tidur di pos kapling depan jalan. Gak pulang. Ya udah dia pulang, menikmati kepulangan dia. Ini nggak ada kipasnya nih. Udah capek Bu? Lu sejam lu. Biasanya ngajinya sampai jam berapa? 12. Tadi saya dibilangin paling lambat jam 9:15, 10 atau setengah 10. Ini sudah hampir setengah 10. Udah capek? Belum. Saya yang capek. Sampai mana tadi? Gini, itu Allah rindu sama tangisan sampean. Jangan dimarah. Tengah malam angkat kedua tangan, panggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ketika kita menyebut nama Allah seperti ini, Allah dengar tidak? Dengar. Dengar tidak? Dengar. Dia akan datang. Ada bando wong tewah modelmu kayak ngono. Datang. Saya seandainya panggil Pak Panitia, Pak Panitia, yang datang ke sini Pak Panitia atau Haji Roni? Loh, Pak Roni. Ini kita gak paham kita lagi. Kalau saya teriak-teriak Pak Panitia, Pak Panitia, asalkan panitia terlanjut telinganya nggak kopok loh. Kalau panitia mendengar Pak Panitia, saya panggil teriak panggil Pak Panitia, yang datang Pak Panitia atau Pak RT? Ini ngentai terus. Jadi anak sopo ngaji ngentai terus. Gak apa-apa ya. Pro sama Ustaz. Yang datang selama panitia dengar pasti dengar. Allah Maha mendengar. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha melihat siapa yang di tengah malam kesusahan. Allah akan datang dengan panggilannya. Apa hajat kita? Ya Allah, ya Allah. Suamiku ya Allah, dimanapun dia, lindungi dia, jaga dia, tuntun pikirnya, bimbing hatinya. Dia adalah imam keluarga, dia adalah tumpuhan dalam keluarga. Ya Allah, dia adalah panutanku di dalam rumah tanggaku. Kepada siapa aku mohon dan berlindung selain hanya kepadamu. Dimanapun dia, tolongi dia ya Allah. Luruskan jalan pikir dan hatinya. Pasti Allah dengar. Kita ucap dengan hajat kita, pelan-pelan, pelan-pelan Allah akan meluruskan. Karena Allah Maha mendengar. Paham maksud saya? Sama kalau saya Pak Panitia, ini kok gak ada kopinya Pak Panitia. Biasanya kalau saya ngaji ada kopinya Pak Panitia. Kalau panitia dengar kopi pasti dah. Kalau gak dengar ya gak datang. Itu contohnya. Neng yo pantes gak datang gak apa-apa, itu hanya contoh. Tapi kowe golek gak datang. Paham? Karena Allah Maha mendengar, gak usah khawatir, gak penting langsung berubah atau enggak suami kita. Ini ibaratnya kita punya masalah dalam hidup dengan paham Bu? Supaya hidup kita lebih nyaman. Mungkin pengaduan kita tidak langsung dikabulkan, tapi minimal hati kita tenang. Bapak Ibu yang saya hormati, sampean pernah ngerti hidupnya anak kecil itu? Anak kecil yang masih TK itu loh Pak, dia itu hidupnya banyak senengnya apa banyak susahnya? Dia banyak duit apa enggak? Apa dia punya deposit? Apa dia punya tabungan? Lu kok bahagia? Saya tanya,
Kira-kira anak TK sama mamahnya itu duitnya banyak siapa? Mamanya. Pengalamannya banyak siapa? Ilmu pengetahuannya banyak siapa? Temannya banyak siapa? Lalu susahnya sering siapa? Mamahnya. Kan aneh, padahal anak kecil itu terbatas ilmunya, terbatas temannya, terbatas hubungannya, tapi kok dia banget bahagia. Kenapa? Satu jawabannya, karena anak kecil di dalam hatinya punya keimanan yang kuat, punya yakin yang kuat bahwa mama atau bapak yang akan selalu membela dirinya, yang akan selalu menolongnya. Dia yakin bahwa kedua orang tua akan siap melindunginya, bahkan dia yakin kedua orang tuanya akan siap mencukupi kebutuhannya. Maka anak kecil gak pernah ada yang susah. Paham? Kalau kita orang yang mukmin sejati, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Untuk apa kita sedih? Untuk apa kita takut, khawatir? Anak kecil loh gak ada yang takut. Buktinya ini tadi dari tadi ngentai Pak Ustaz. Gak takut dia. Ini karena ada papa mamanya ada. Mana mamanya? Ada. Loh ada. Coba mamanya gak ada, gak bakal berani. Karena dia yakin ada wali murid, wali orang tua yang menunggu dia. Wallahu waliyul mu'min. Kita punya wali Allah Ta'ala. Kenapa hidup kita sering khawatir, takut, gelisah? Berarti kita belum kesungguhan di dalam kemukminan kita. Paham maksud saya? Nah, aku takut kalau dipeseni kok neng kene campur wong mualaf untuk menambah keyakinan. Bisa dipaham maksud saya? Tapi saya runtut dari mulai asal mula kita biar mudah dipaham. Mudah-mudahan setelah kita paham semua bisa manfaat hidupnya. Amin. Jadi kenapa anak kecil itu jarang susah, jarang gelisah, jarang risau? Karena dia punya keyakinan kuat mama akan selalu melindunginya, membelanya, mencukupinya. Bahkan mama, papa siap apapun untuk dirinya. Gitu tidak? Sehingga anak kecil itu yakin benar dia nggak punya khawatir. Coba anak kecil itu kalau kehilangan barang, dia kehilangan mainannya. Anak adik ini kehilangan motor-motorannya. Motornya ini dicuri temennya. Kira-kira dia mengejar temennya yang nyuri motor atau mengejar mamanya? Biar mamanya. Ngejar mamanya. Padahal motornya dibawa temen kabur, yang dikejar malah mamanya. Kenapa ngejar mama? Mengadu. Karena dia yakin mama akan menolongnya, mama akan membelanya. Paham? Nah. Dia yakin bener. Mungkin sama mamanya nggak direbut mainan yang hilang, nggak diambil langsung mainan yang hilang, tapi dia dihibur. Udah nak, nanti tak belikan lagi yang baru, yang bagus, yang banyak. Itu sudah jelek, udah tenang aja. Dia akhirnya gak nangis lagi. Mainannya tetap hilang, tapi hatinya jadi tenang. Paham? Kalau kita punya Allah Ta'ala dengan gak tanggung-tanggung, suami hilang, biar aja hilang. Cari lagi. Yakin Allah tahu di mana suami saya. Ngadu sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Mungkin suami kita masih hilang, belum pulang, tapi hati oleh Allah dibuatkan. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah bisa menenteramkan hati. Kalau hati ini sudah tentram, mau pulang tak pulang terserah aja. Nanti kalau pulang ke rumah ya karena sudah tentram, nggak ada kelahi. Karena sudah tentram kok. Oh ya Allah Pak, sudah pulang Pak. Iya maaf Pak ya, kalau mama belum nyiapin apa-apa, ini jamu belum tak buat, kasurnya belum tak bersihin. Enggak apa-apa Ma, aku yang minta maaf kok Ma. Aku Pak, aku Ma. Oh, akhirnya di teras langsung jadi nih. Maksudnya digendong gitu. Karena hatinya mamanya keduluan tentram. Tenang dengan berkah zikir. Coba kalau mamanya ini lihat, ini di mana ini? HP-nya disadap, HP-nya di apa itu? Google Map. Oh kemana? Oh kok kesini kurang aja. Mati ini, ya mati dasmu dewe semati. Pusing hidup kita.
Seperti anak kecil, ketika dia dicuri motornya, motor mainannya dicuri, dia ngejar yang nyuri motor, dia tambah nangis atau diam? Tambah nangis. Dia tambah nangis atau justru diam? Tambah nangis, karena yang ngambil motor berani ngambil, pasti dia lebih besar dari anak yang diambil. Paham? Setiap anak kecil kehilangan mainan kok mengejar yang mencuri mainan, dia tambah nangisnya. Nggak akan dia bisa tenang, malah dibuat mainan sama yang nyuri motornya. Diputar-putar larinya, tambah nangis terus. Maka seorang ibu atau suami kehilangan apapun nggak kembali ke Allah, saya ucapkan malam ini juga selamat menderita. Mau nggak kembali ke Allah? Mau. Ya Allah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang Jawa sangkan paraneng dumati. Begitu kalau Mbah Yai Kanjeng Sunan Ampel itu menyebut ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini diartikan secara global, songko musakan nanti paramu arepe nanti, artinya kita ini datang dari Allah sehingga kembali kita pun kelak akan kembali kepada Allah. Jangan nunggu mati, saat ini setiap saat kembalikan perkara kita kepada Allah Ta'ala, insya Allah tentram, tenang, bahagia hidup kita. Amin Allahumma. Sama-sama nanti ikuti saya. Yang nggak bisa ya pokok gerak mulutnya biar saya seneng deh, biar saya nggak kecewa. Ya ayo Bu, jangan ditutupin mulutnya, buka mulutnya. Oh sariawan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah itu semakin senang ketika ada yang memanggil-manggilnya. Allah semakin senang ketika ada yang menyebut namanya. Layaknya anak kepada orang tua, dia sering mengadukan perkara hidupnya. Mama, aku tadi di sekolahan dapat pelajaran ini ma, tadi kesulitan ini ma, tadi yang ini pelajaranku susah ma, mama doakan aku ya ma. Senang mamanya. Daripada anak itu setiap pulang sekolah udah gak mau ketemu mamanya, masuk rumah gak salam, tas buku dilemparkan, wah, dan gak ada yang diomongin sama apapun sama mama. Kira-kira mama yang waras seneng yang anak suka mengadu atau anak yang sama sekali gak ngadu? Suka ngadu. Begitulah Allah kepada kita seorang hamba, banyak sholawat, banyak ngadu, banyak zikir, insya Allah itu jalan tumbuhnya keridhaan, kecintaan Allah Ta'ala untuk kita. Sallu ala Nabi Muhammad ya Rasulullah, salamun alaih ya Rafi'a syai wa untuk hadirin semua, dari yang muda hingga hadirin yang Tua. Ayo Bu, ngaku tua gitu loh. Kaset tadi kok tua kok gak ngaku. Kalau muda ngaku deh. Mudah-mudahan semua panjang umur. Amin. Bapak mohon maaf ngaji saya ya gini Pak. Nah, tapi bisa dipaham gitu. Sampai koyo tak meli baik getak kok koyo malah rangsu to modelnya. Kok malah guyu jan ora wedi blas wong putih iki.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sholawat untuk hadirin semua, dari yang muda hingga sampai yang tua. Mumpung kita hidup di alam dunia, amal ibadah mari tingkatkan segera ya Rasulullah. Semuanya salamun alaik ya Rafi'ah syani wa daraji akfad ayadi radal alamin ya mumpung hidup kita harus tingkatkan amal ibadahnya. Yang sholat 5 waktu sudah bisa menjaga, ditambah lagi dengan berjamaah. Jamaahnya sudah bisa dijaga, setelah salam jangan langsung pulang, baca, ikutin bacaan imam, astagfirullahaladzim atau li wali walidai, terserah apa yang imam baca tasbih subhanallah tahmid alhamdulillah. Tapi yang normal jangan alhamdulillah jangan gitu ya, alhamdulillah, karena sambil mengajari makmum kita masih orang umum, orang awam. Nanti kalau sampean jadi imam coba alhamdulillah, akhirnya ya di rumah makmumnya alhamdulillah gitu. Hati-hati dengan yang imam karena sampean sebagai panutan, apapun yang diucap imam, apalagi di lingkungan yang masih awam. Kalau lingkungan pesantren sih nggak usah diajarin, karena mereka nggak tahu hanya ketika sholat, karena hari-harinya dia sudah tahu atas apa kalam thayyibah yang dibaca. Kalau di sini di tempat umum ya jelaskan bacaan kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Begitu. Tunjukkan yang sebenarnya, bukan riya. Terserah mau bilang apa, mereka mau bilang riya, breketek, terserah, urusanku sama Allah. Wa kafa billahi syahida. Dingerti Allah sudah puas, nggih. Gak penting dengan dingerti orang. Kok mikir apa? Pas, halo. Mana namanya? Deh. Terus udah ini ada demitnya. Jadi yang sudah istiqomah sholatnya tinggal nambah jamaahnya. Yang sudah terbiasa jamaah jangan langsung kabur, karena kita belum tentu bisa banyak sedekah. Sambil membaca tasbih, tahmid, takbir itu akan menjadi tanaman nanti di surga. Jazaan bima kanu ya'malun, kita mengambil imbalan di surga atas apa yang kita amalkan di dunia. Kalau kita nggak pernah baca apa-apa ya masuk surga, tapi ya nggak dapat apa-apa, karena kata Nabi al-jannatu qi'an, surga itu keadaannya kosong. Surga itu nggak ada apa-apa, Pak, kosong di sana. Nah, Pak Ustadz katanya ada bangunan tinggi, gedung mewah. Bangunan tinggi, gedung mewah itu sedekah jariyah sampean. Kalau sampai ikut bangun masjid, musola, pesantren, sedekah-sedekah sampean yang jariah, nanti dibangunkan rumah megah di surga. Kalau sampai ada masjid dibangun cuma nyumbang keramik semeter, ya nanti dibangunkan rumah semeter. Ya gak pelit gitu Allah Ta'ala, tetap dilipat gandakan, tapi kecewa nanti akan dipetik di hari nanti. Maka kalau ingin gak kecewa, saat ini menanam sebanyak-banyaknya. Beneran, sampean bikin rumah segede apapun, ditinggal itu nanti, ditinggal. Mau semewah apapun mobil sampean ditinggal, yang nempatin nanti siapa? Istri sampean. Kalau sampean duluan, itu kalau gak istrinya menikah lagi. Kalau istrinya menikah lagi, yang nempati suami istri sampean, nyonyor sampean. Tapi lah aku mbek bojoku gak nyonyor, wong tak ibadah. Aku duwe alasan. Begitu. Maka sing nggon sing rabi wong alim, ulama, wong
iso ngaji ya malah barokah. Ilmune Mas Roman iki. Tapi kalau yang menikah cuma untuk kepentingan dunia sampai bikin rumah segede apapun, ditinggal nanti di kuburan sampai kurang ajar. Aku dulu bikin rumah sampai pinjem bank, sekarang malah istriku nikah lagi. Asu. Kesel sampai maka harus diimbangkan. Masjidnya alhamdulillah di sini bagus. Begitu karena surga nggak ada apa-apa di sana. Seandainya ada apa-apa itu karena amal kita selama di dunia. Pak Ustadz katanya di sana bawa banyak buah-buahan di surga itu banyak dengan apapun keinginan kita buah ada di sana. Buah-buahan itu zikir sampean. Kalau sampean zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, maka Rasulullah mengajarkan banyaknya kalimat-kalimat zikir, kalam-kalam thayyibah, ismul a'zam dianjurkan membaca karena banyaknya buah yang disiapkan di surga. Semakin banyak zikir kita, semakin banyak buah yang kita petik di sana. Maka kalau kita ingin buah-buahnya nanti banyak kaya raya, dunia ini tempat menanamnya. Dunia darul amal, dunia tempat bekerja menanam, akhirat nanti memetik buah hasilnya. Makanya jangan lolo mumpung sekarang. Alhamdulillah semangat dengan segera ibadah kita. Mudah-mudahan semua barokah. Amin. Karena nanti akan ada panggilan yang tidak pernah bisa untuk diwakilkan. Panggilannya Allah yang Maha Kuasa. Mau atau tidak itu pasti akan tiba. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asali wa itu pasti tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gak terkecuali mau yang hebat, yang punya pangkat, yang melarat sekalipun mati. Sampean mati, saya mati. Bisa jadi sampean duluan, saya belakangan, atau mungkin saya yang belakangan, sampean duluan. Salah nih? Oh mudah-mudahan semua panjang umur. Kapanpun kita, nggak usah kita lari kemana, mau sembunyi kemana kita, mati akan datang untuk kita. Karena kita punya nyawa pasti habis akhirnya. Rasulullah menyebut al-umru kadzaif, umur itu seperti tamu. Setiap tamu pasti pulang. Ada tamu gak mau pulang, tamu gak punya malu. Ini nanti saya mau pulang ini. Saya gak punya malu kalau saya lama-lama di tewah ini. Tapi kan acara saya rencana 2 hari. Kalau 2 hari jatahnya habis ya pulang. Kalau saya jatahnya habis gak pulang, yang bingung Pak Ilyas. Oke. Maka orang hidup di dunia juga gitu. Jatahnya habis, punya ilmu rawa rontek. Kalau di Jawa punya ilmu rawa rontek, ini gak mati-mati orang ini. Kopinya datang. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita nggak, sampai saya tanya, sampai itu punya bapak atau kakek nenek sampean usianya sampai 200 gak mati-mati, sampai malah seneng atau bingung? Susah. Dia cuma tidur aja di dipan, dia nggak bisa gerak apa-apa. Dia itu tamu. Umur ini seperti tamu. Umur kita ini Pak, dulu kita nggak ada, karena orang tua kita punya olah, akhirnya ada. Nanti suatu saat akan nggak ada karena umur seperti tamu. Setiap tamu pasti pulang. Kalau nggak pulang bingungin yang ditamuin. Dia tidak kayak saya bertamu di Tewah. Saya jatah acara saya batas waktunya. Ibarat ajal saya bertamu di sini 2 hari. Kok seminggu nggak pulang, saya yakin bingung Haji Roni sama Pak Ilyas.
Ini makan apa lagi Pak Ustadz, semua sudah tak keluarin, besok masak apa lagi, bingung dia. Sama kayak sampean punya kakek, nenek, orang tua 200 tahun gak mati-mati, sampean bingung apa malah seneng? Bingung, malah ngomong ke teman-teman, gak tahu tuh bapak di rumah sudah tua, sakit-sakit gak mati-mati, kemarin tuh lo parah tak kira mati, hidup lagi. Bingung kita. Maka sampean ini semua tamu, jangan bingungin orang, jangan bingungin orang. Kalau waktunya ya udah waktunya, yang penting mudah-mudahan husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Akhir yang baik. Kayak saya bertamu ke sini, karena saya bertamu di sini dengan undangan yang baik, tujuan yang baik, dan saya penuhi dengan baik, sehingga saya pulangnya husnul khotimah nanti, baik, dapat berkat, dapat. Kira-kira dapat apa enggak ini panitia nanti? Kok tomak saya. Tapi kalau gak husnul khotimah seperti itu kebangetan, nggak tahu dapat apa lagi gitu nanti. Karena saya kerjakan undangan saya sesuai harapan sampean semua. Kalau saya diundang ngaji di sini, ternyata saya malah tiduran di depan sana, otomatis sampean kecewa yang undang. Dan pulang jangan harap saya husnul khotimah, jangan harap saya dibawain kotakan nasi, paling pulang malah ditendang. Sana pulang, siapa suruh begitu? Paham maksud saya? Kita hidup ini Allah yang mengundang, bukan kita yang mau, Allah yang mau. Makanya orang hidup pasti dicukupi sama Allah. Semelarat apapun gak cukup. Pasti dia punya nafas semelarat apapun. Nafas ini Allah yang kasih. Pasti darah, denyut nadi, jantung semua bergerak, itu Allah yang menggerakkan. Semelarat apapun Allah kasih cukup kita. Kita ini hidup undangan, kayak sampai diundang tahlilan, menghaul di tempat Pak RT. Pak RT ada acara tahlilan, sampean diundang. Sampean datang di situ, kira-kira difasilitasi enggak? Dicukupi enggak? Dicukupi, enggak usah ini nanti masak apa, enggak usah pikir gitu. Yang penting duduk, undangan sampai dipenuhi, bacaan apa dibaca di situ, insya Allah semua tercukup. Yang penting duduknya jangan sering pindah. Nanti panitia bingung, mau ngasih berkat ini mana orangnya gitu. Artinya gitu, kita hidup yang penting penuhi undangan, jangan suka pindah iman kita, jangan dikemana-kemanakan. La ilaha illallah. Begitulah kita. Mati akan datang untuk kita, karena hidup hanya sebatas seperti tamu saja. Tamu pasti akan pulang ketika jatah undangan sudah habis semua. Maka harapan kita diundang, mudah-mudahan bisa memenuhi undangan dengan baik, menjalankan apa yang kita ditugaskan kepada kita dengan baik. Insya Allah kita pulang dengan keadaan baik, husnul khotimah. Setelah pulang, ganti baju warnanya serba putih. Jika pergi tak mungkin balik lagi. Di sini apa ada yang habis dikasih kain kafan putih terus balik lagi, ada? Oh, enggak ada. Ternyata enggak ada. Tamu itu kayak saya kalau sudah pulang ya malu mau kesini lagi, kecuali diundang lagi kan gitu. Sama kadang nggak diundang. Kalau kita hidup pun begitu. Ganti baju warnanya serba putih. Jika pergi tak mungkin balik lagi. Dinaikkan di atas kereta keranda, rodanya 4, wujudnya manusia. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syai wa darajin atfatayani radal alamin ya Rabbal judi wal karami. Kalau sudah seperti itu bisa apa kita?
sudah dikasih baju yang putih warnanya. Di sini juga masih putih nggih, Ustaz? Meskipun Pro PDI kan nggak merah loh. Nanti mentang-mentang Pro PDI ini mau musim caleg akhirnya kain kafan diganti merah. Nggak boleh. Itu syariat Nabi kita, diharuskan tetap putih apapun partai kita, tetap putih bagaimanapun keadaan hidup kita. Selama kita iman dan Islam, putih kain kafan kita, karena putih menandakan suci dengan harapan husnul khatimah. Setelah itu dibawa kemana kita, Pak? Halo, dibawa kemana? Hotel. Oh, ngentai. Yang dituju rumah kecil mirip gua. Sampean yang punya rumah tingkat lantai 5, yang punya rumah megah mewah, gak ada, semua sia-sia kalau sampai rumah kita nggak dibuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena tujuan rumah kita nanti semua sama, dari yang presiden sampai penjual durian. Ini ada penjual duriannya. Sama, rumah kita kecil seperti gua gelap gulita. Gitu tidak? Yang dituju rumah kecil mirip gua, tanpa ada pintu dan jendela, tanpa ada bantal serta alasnya, tidur sendiri kita selama-lamanya. Ya Rasulullah, salamun alaihi wa rabbil asyari wa daraji afatayaji atal alami ya uhailal jud ya kita nanti tidur Pak selamanya sendirian saja, nggak ada satupun yang mau menemani kita. Anak itu mau kumpul sampean itu karena sampean masih hidup. Istri sampean mau sampean tajak tidur bareng, sampean bonceng mobil motor bareng, itu sementara sampean masih hidup. Kalau Mas sudah mati Pak, setampan segagah apapun sampean, kira-kira istri sampean masih mau barengin sampean? Tidak mau. Kok sampean kayak nggak jawab gitu tuh modelnya? Kayaknya mau ngetai gitu. Kira secantik apapun istri sampean, kalau sudah mati sampean mau nemeni? Tidak. Kita sudah tahu Abang Haji Mas Said, saya panggil dia Abang karena saya masih sepupu Pak. Dibilangin kok ketawa sama. Ini sepupu dari Nabi Adam. Almarhum Abang Haji Mas Said itu gagah Pak, artis bintang film dia. Tapi pas meninggal istrinya nggak ikut juga. Itu Haji Mas Said artis, apa sampean, apalagi sampean cuman artos. Yang artis saja nggak ditemenin, paham? Ternyata kita sendirian saja, nggak ada yang mau menemani kita. Ustadz, ibu bilang, aku dulu sama papanya anak-anak sudah janji sehidup semati, Pak Ustadz. Bergedes. Iya Pak Ustadz, suamiku bilang aku kemanapun kita harus bersama, karena seandainya kau bantal aku ilernya, seandainya engkau bunga aku tangkainya, seandainya engkau tembelai aku baunya. Kita nggak bisa dipisahkan kapanpun juga. Pret tetap Bu, mau janji sehidup semati pasti nggak mau menemani. Yang menemani kita hanya al-ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, doanya anak soleh dan soleh. Itu yang nanti menemani kita. Semua nggak ada yang menemani kita. Bekal mati bukanlah harta dan benda, bukan rumah, bukan tanah yang dibawa, namun zikir dan ibadah
yang sempurna, ilmu manfaat, amal jariah, doa anak solih solihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'i asyani wa karasi akbataya rakal alamin ya begitulah kisah kehidupan, semuanya sama, gak ada yang dibawa harta benda yang melimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah, di mana-mana punya tanah, hampir setiap bangsa yang jadikan nasabah, pret gak ada yang dibawa semua. Tinggal 3 saja yang kita bawa. Mudah-mudahan sisa umur kita yang ada ini Allah jadikan umur barokah. Semuanya ilmunya sedikit banyak Allah beri ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Beneran Bapak, Ibu, bukan sampean, bukan saya, nggak ada yang kita andalkan. Sehebat apapun sampean nggak punya kuasa apa-apa. Kalau sampean memang hebat, coba sampean tahan ketika sampean mau belok, sampean tahan ketika mau kencing. Mau kencing sekarang tahan 2 hari atau 3 hari kalau hebat, gak bisa. Berarti demikian juga kita gak akan bisa menahan, menunda kematian kita, karena kita bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ini nggak terasa, ini jam 10 nanti kalau ngaji sama Pak Ustadz Roji gak jam 12 sampai gak kroso. Udah capek gak Bu? Belum terus toh. Yo terus piye ngene iki? Ibuke gak pernah capek. Bapak masih kuat, Pak? Kuat. Ibu gak capek-capek, bapaknya kuat. Ambruk masjid ini. Ya udah, waktunya udah malam, nanti setengah 10 udah 1 jam lebih, ini jam setengah. Ya harapan kita, pertemuan kita mudah-mudahan Allah jadikan asbab nanti bertemu di dalam surga Allah Ta'ala. Nanti semuanya amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin, amin. Begitu nanti kalau saya doa urung kok susu. Karena ya insya Allah mudah-mudahan kasih umur panjang kita bisa bertemu lagi ya. Besok masih bertemu, karena saya sebenarnya jujur capek. Tadi berangkat pagi, tadi ada sedikit mampir, ada jamaah yang mau berangkat umroh di Simpang Sungai Anyuk, nyampe sini jam 3 ngobrol, habis itu istirahat sampai sekarang. Besok ngaji, terus pulang itu habis zuhur masih ada maulid Nabi, maka besok langsung pulang kita. Paginya zikir, majelis zikir bersama di pondok pesantren kita. Habis zuhur masih ada maulid Nabi, habis maghrib di saudaranya Pak Haji ini maulid Nabi. Malam Selasa di Tangkiling sana, daerah Palangka, luar kota Palangka. Malam sampai, maka Bu, Pak, saya ini kelihatan tua gara-gara sampean semua, Pak. Nggih. Soalnya sering keluar, jarang di rumah, mukanya kelihatan tua. Ini usia 25 sudah kayak gini. Berantakan, nggak jelas. Nggih, saya mulai ini, saya bawa rombongan dari orang pesantren semua, ini rombongan pesantren. Jadi rombongan kami tinggal di pondok semua, ini pengurus-pengurus pondok. Kebetulan pas longgar 2 hari beliau rela menemani, rela meninggal pekerjaannya. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan kebaikan semuanya. Saya mulai tanggal 1 maulid persis sampai detik ini itu paling berhenti itu 1 malam. Itu nggak berhenti, itu tetap ada kegiatan, maksudnya nggak keluar. Maka cepat tua kayak gini ya wajar, Pak. Kalau sampai tahu KTP saya sesungguhnya hampir 70 sih ada, Pak. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Nanti saya baca syair doa, sampean saya mendoa untuk acara pengajian saya. Harapan kita mohonlah kepada Allah
Pertemuan ini mudah-mudahan dijadikan jalan silaturahmi kita, yang mana umur akan dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, rizki akan dilancarkan Allah Ta'ala. Yang kedua, harapan kita mudah-mudahan ini sebagai wujud bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita, sehingga kita nanti akan kumpul bersama Nabi di dalam surga. Amin Allahumma. Ya Allah Rabbi, Zat yang maha ijabah, kami mohon sisa umur semua berkah. Kami mohon rumah tangga yang sakinah, hingga akhir hidup kami husnul khotimah. Amin ya Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina sayyidina Muhammad wa ala alihi Amin ya liridhoillah wa bisyafa'ati rasulillah bil barakati du'a al-fatihah. Alhamdulillah. Satu kali suratul Fatihah. Yang hadir, yang punya sakit apapun penyakitnya, zahir maupun batin, biiznillah waridallah, yakinlah Allah mendengar kita, melihat kita dengan biiznillah waridallah, izin dan ridha Allah, wa bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah syahadul qadir waliyullah. Yang sakit mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Amin. Yang punya kesulitan semoga Allah lekas berikan solusi kemudahan. Yang punya masalah ekonomi rumah tangga apapun mudah-mudahan Allah lekas memberikan. Amin. Al-Fatihah. Satu kali suratul Fatihah. Ridho Allah ada bersama orang tua kita, dimanapun orang tua kita, dengan berkah majelis kita, kumpul kita, doakan yang masih hidup semoga Allah sehatkan lahir batinnya. Orang tua kita yang masih hidup semoga Allah mencukupi kebutuhannya, Allah bahagiakan hidupnya, Allah penuhi keinginannya, Allah kabulkan semua hajatnya. Kita harus sadar kita belum bisa memberikan apa-apa untuk orang tua selain doa. Dimanapun orang tua kita, semoga akhir hayat mereka membawa husnul khatimah. Yang sudah tiada pulang menghadap Allah Ta'ala, yakinlah Allah tahu keadaan orang tua kita di alam sana. Ya Allah, bagaimanapun keadaan orang tua kami, mereka orang tua kami, mohon lapangkan kubur mereka. Amin. Tempatkan mereka di Raudhatul Jannah. Amin. Karuniakan untuk mereka maunah dan maghfirah ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala
khilaf dan kekurangan, mudah-mudahan sekali lagi kumpul kita Allah jadikan asbab nanti kumpul di dalam surga Allah. Amin. Akhirul qawli wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.